Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen 2 ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengenalan dan prosedur pengoperasian alat untuk modul PEK pada praktikum FDM. Jadi, alat yang akan kita gunakan adalah calorimeter pisah dan cekik yang sudah terhubung dengan boiler dengan kapasitas 350 pound per jam dengan tekanan 150 psi gauge. Simplifikasi dalam bentuk proses flow diagram bisa dilihat pada gambar berikut. Bagian ini mewakili mana saja akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Uap yang akan kita ukur entalpi dan kualitasnya berasal dari boiler, yaitu silinder yang berwarna silver ini. Kemudian uap akan keluar ke atas, melewati jalur pipa utama menuju turbin dan generator. Tetapi karena kita hanya sampai calorimeter, maka katup di sini bisa kita tutup. Kemudian ada jalur lain ke atas, bertemu dengan satu katup juga, ini menuju ke superheater atau pemanas lanjut. Tetapi karena kita tidak menggunakannya, maka katup di sini bisa kita tutup juga. Sehingga semua uap yang keluar dari boiler hanya akan mengalir ke calorimeter. Bertemu dengan katup 12, kemudian turun, bertemu ke katup 13. Dan setelah katup 13 terdapat semacam header di sini sebelum masuk ke calorimeternya. Pada header ini, kita bisa mengukur tingkat keadaan sebelum masuk calorimeter. Di sini ada alat ukur temperatur, yaitu termometer 1, dan terdapat alat ukur tekanan. Posisinya agak di bawah, yaitu manometer 1. Kemudian, di sisi belakang header terdapat jalur pipa yang berwarna hijau ini. Ini tujuannya untuk safety yang pertama, dan yang kedua untuk membersihkan cair jenuh yang tersimpan di dalam header atau di dalam pipa-pipa. Jadi sebelum memulai praktikum, katup 14 ini perlu kita buka terlebih dahulu, dan ketika kita mulai mengoperasikan calorimeter, maka katup 14 harus kita tutup. Setelah dari header, maka uap akan mengalir menuju ke calorimeter, baik itu calorimeter pisah maupun calorimeter cekik. Pada ujungnya, setelah calorimeter cekik, uap akan menuju ke kondenser yang hijau kecil di sini, dan akan keluar dari sini kondensatnya. Untuk air pendinginnya mengalir melalui pipa di sisi belakang kondenser dan keluar dari selang yang ada di sini. Untuk di daerah calorimeter, di sini merupakan katup B, kemudian di bawah ini merupakan katup C, di sini merupakan katup E, dan katup cekik merupakan katup D. Katup cekik ini berupa needle valve. Dan di sisi calorimeter pisah, di bagian bawah ini merupakan katup A. Untuk mengukur tingkat keadaan keluar dari katup D, di sini terdapat termometer 2, serta terdapat manometer 2 di sini. Ini merupakan raksa dan kita bisa mengukur ketinggiannya dari skala yang tertunjuk. Saya akan menjelaskan alur dari fluida kerja yang akan kita ukur kualitasnya keluar dari boiler dan masuk ke calorimeter pisah dan cekik. Jadi keluar dari boiler Anda bisa mencatat temperatur serta tekanan di situ. Kemudian akan belok masuk ke calorimeter melalui belokan ke atas, kemudian masuk ke bawah. Di sini kita ada dua alat ukur. Yang pertama adalah temperatur dan alat ukur tekanannya. Alat ukur tekanannya bisa dibaca di sini. Kemudian di sini ada 4 valve, yang dimana sisi kiri adalah calorimeter pisah dan sisi kanan adalah ke calorimeter cekiknya. Jadi jika kita akan mengoperasikan calorimeter cekik saja, maka valve ini kita tutup dan kita tutup. Kita buka valve E dan kita buka secara perlahan katup cekiknya. Jadi katup cekik ini kita buka secara perlahan untuk memastikan luas areanya cukup kecil untuk terjadi pencekikan. Kita bisa melihatnya apakah pencekikan ini berhasil atau tidak dengan membaca temperatur yang terbaca di sini serta tekanan yang menggunakan raksa. Kemudian uap yang sudah tercekik akan masuk ke kondenser kecil ini. Kondenser kecil ini menggunakan air PDAM sisi kanan. Masuknya ke belakang sini, kita ada alat ukur temperatur. Kemudian keluarannya dari selang ini, kita ada juga
alat ukur temperatur. Nantinya, uap yang terkondensasi akan keluar ke bawah dan ada alat ukur temperatur juga. Gitu. Untuk mengoperasikan kalorimeter pisah dan cekik, maka kita akan menutup valve yang di sini. Jadi alirannya akan ke kanan ke kiri dulu. Valve-nya terbuka, lalu mengalir ke valve yang di sini. Setelah dari kalorimeter pisah. Jadi di kalorimeter pisah ini pastikan valve di bagian bawah tertutup dulu agar terjadi proses pemisahan dan air yang terpisah akan tertampung di sini. Kemudian uap yang kualitasnya lebih tinggi akan mengalir ke katup cekik dan nantinya akan kita cekik kembali seperti pada prosedur sebelumnya. Di sini Anda harus mengukur massa air yang dihasilkan, massa air dalam fasa cair jenuh untuk di kalorimeter pisah, dan massa air yang merupakan gabungan antara uap plus cair di bak ini. Demikian rangkaian penjelasan mengenai peralatan apa saja yang akan kita gunakan pada modul PEK. Sebelum ke segmen selanjutnya, pastikan Anda memahami posisi pembangkit uap dan kalorimeter serta jalur uap keluar pembangkit uap masuk ke kalorimeternya. Kemudian Anda juga harus mengetahui data apa saja yang bisa diukur pada praktikum ini, serta Anda perlu tahu bentuk dan posisi alat ukurnya terkait pada nomor 2. Demikian segmen 2 kali ini, semoga bisa menambah pemahaman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.